Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam yang dirahmati oleh Allah. Setelah kejadian banjir bah yang menimpa Nabi Nuh dan umatnya sehingga menyisakan hanya umat Nabi Nuh sekitaran 80 orang, dan yang melanjutkan keturunan ialah daripada anak Nabi Nuh, yaitu Sam, Ham dan Yafith seperti yang kita sebutkan pada episode sebelumnya. Lalu Allah mewahyukan kepada Nabi Nuh untuk menguburkan jasad Nabi Adam alaihissalam beserta istrinya Hawa di tempat semula dan meletakkan kembali Hajar Aswad di tempat semula. Kemudian Nabi Nuh melanjutkan dakwah kepada anak keturunannya serta umatnya yang tersisa hingga Nabi Nuh wafat. Ada kisah menarik yang jarang orang mengetahui tentang kejadian wafatnya Nabi Nuh, yang didatangi oleh malaikat maut dan memberi minuman dari surga. Bagaimanakah kisah lengkapnya? Inilah kisah wafatnya Nabi Nuh alaihissalam. Sebelum malaikat maut mendatangi Nabi Nuh untuk mencabut nyawa, saat Nabi Nuh merasa usianya telah mendekati ajal, beliau kemudian memanggil seluruh putranya untuk memberi wasiat dan mendoakan mereka, seperti disebutkan oleh Ka'ab bin Manbah. Setelah Nabi Nuh merasa usianya semakin menua dan ajalnya semakin dekat, kemudian Nabi Nuh memanggil seluruh anak-anaknya untuk memberi wasiat dan mendoakan mereka. Nabi Nuh menaiki sebuah bukit yang tinggi seraya memanggil-manggil semua putranya. Lalu datanglah Sam sebagai anak pertama yang menghadiri panggilan ayahnya. Kemudian Sam diperintahkan untuk duduk di depan Nabi Nuh. Lalu Nabi Nuh meletakkan kedua tangannya di atas kepala Sam seraya berdoa, "Ya Allah, berkahilah Sam dan keturunannya dan anugerahkanlah nur nubuah cahaya kenabian di dahinya. Jadikanlah ia dan keturunannya sebagai raja-raja di seluruh dunia. Jadikanlah mereka sebagai nabi-nabi dan orang-orang yang saleh." Berkah doa dari Nabi Nuh sehingga Sam adalah orang yang menjaga nur Nabi Muhammad, dan dari keturunannya pun banyak melahirkan para nabi-nabi dan para raja-raja. Setelah Nabi Nuh mendoakan anaknya Sam, kemudian Nabi Nuh memanggil Ham. Namun Ham tidak menghadiri panggilan ayahnya, yang datang malah cucu Nabi Nuh dari keturunan Ham. Maka Nabi Nuh pun mendoakan cucunya itu dengan doa, "Ya Allah, jadikanlah Ham dan keturunannya sebagai orang yang hina dengan wajah yang menghitam, dan jadikanlah mereka budak-budak dan pembantu bagi keturunan Sam." Ketika Misram anak Ham mendengar doa kakeknya seperti demikian, sehingga Misram bertanya kepada kakeknya, "Wahai kakek, aku mengamini doa-doamu kepada ayahku yang tidak mau memenuhi panggilanmu." Kemudian Nabi Nuh meletakkan kedua tangannya dan mendoakan cucunya Misram dengan doa yang baik, "Ya Allah, seperti doa-doaku yang telah Engkau kabulkan, maka berkahilah cucu dan keturunannya ini. Dan tempatkanlah mereka di bumi yang penuh dengan berkah-Mu, di mana tempat itu merupakan pusat negara, di mana kota itu terdapat sungai Nil yang terbaik di muka bumi ini." Demikianlah doa Nabi Nuh kepada cucunya Misram, sehingga ia dan keturunannya tinggal di kota Mesir di dekat sungai Nil, dan keturunan ini kelak disebut sebagai bangsa Kipti. Setelah mendoakan cucunya, lalu Nabi Nuh memanggil anaknya yang terakhir, yaitu Yafith. Yafith pun tidak menghiraukan panggilan ayahnya itu. Kemudian Nabi Nuh mendoakan Yafith dan keturunannya dengan doa berikut, "Ya Allah, jadikanlah Yafith dan keturunannya seburuk-buruknya makhluk." Maka dengan doa Nabi Nuh inilah sehingga lahirlah dari keturunan Yafith bangsa Ya'jud, Ma'jud dan bangsa Tar'ar. Setelah Nabi Nuh mendoakan putranya Yafith, maka seketika itu hamillah istrinya Yafith, dan akhirnya ia melahirkan 2 orang bayi laki-laki dan perempuan. Ketika melihat kedua anaknya yang baru lahir itu, Yafith mengingkari bahwa itu adalah anaknya, karena mereka memiliki wajah yang sangat hitam dan sangat menyeramkan. Lalu istri Yafith pun berkata, "Ini adalah keturunanmu karena doa ayahmu Nabi Nuh, lantaran engkau tidak mau menghadiri panggilannya dan membuat kakekmu Nabi Nuh murka padamu."
Setelah mendengar jawaban dari istrinya, Yafid melarikan diri dari rumah karena merasa malu memiliki keturunan yang sangat jelek sekali. Ketika anak-anak itu dewasa, mereka berdua kemudian keluar dari rumah orang tuanya hingga mereka berhenti di tepian Sungai Nil dan tidak bisa meneruskan perjalanannya karena terhalang lebarnya Sungai Nil. Akhirnya salah satu dari mereka melompati saudaranya dan dengan izin Allah maka hamillah saudarinya itu dan melahirkan 2 orang anak laki-laki dan perempuan yang berwajah hitam semua. Dari kedua anak inilah mereka saling mengawini antar saudaranya dan berhasil menjadi kelompok besar yang akhirnya disebut sebagai orang-orang Sudan, yang artinya orang-orang yang hitam hingga kini. Menurut Imam Kasai, desa di mana tempat mereka berkumpul disebut dengan desa Naubah. Adapun Yafid putra Nabi Nuh yang ketiga yang melarikan diri dari keluarganya menuju wilayah barat dan menetap di sana hingga berkembang biaklah keturunannya di wilayah barat. Maka sampailah pada ketika Nabi Nuh berumur 950 tahun dan ajalnya pun telah ditetapkan. Lalu datanglah malaikat maut menghampiri Nabi Nuh. Malaikat maut kemudian memberi salam kepada Nabi Nuh. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Nabi Nuh menjawab, Waalaikumsalam. Lalu Nabi Nuh bertanya kepada orang yang ada di hadapannya, kamu siapa? Kenapa kedatanganmu membuat hatiku ketakutan setelah mendengar salam darimu? Kemudian malaikat maut menjawab, saya adalah malaikat pencabut nyawa. Saya datang kepadamu untuk mencabut nyawamu, wahai Nabi Allah. Ketika Nabi Nuh mendengar ucapan malaikat, lalu berubah menjadi terkejut. Saat malaikat maut menghampirinya, ia sedang berada di bawah sinar matahari. Kemudian Nabi Nuh meminta izin untuk pergi ke tempat yang teduh. Malaikat Israel kemudian bertanya kepadanya, wahai Nabi Allah, bagaimana dirimu melihat dunia ini? Nabi Nuh pun menjawab, saya melihat dunia ini seperti rumah 2 pintu. 1 pintu untuk masuk dan pintu lainnya untuk keluar. Yang terjadi padaku di dunia ini adalah seperti aku pergi ke tempat yang teduh setelah dari bawah sinar matahari. Lalu malaikat maut memberikan Nabi Nuh 1 gelas minuman dari surga seraya mengatakan, minumlah isi yang ada di dalam gelas ini, wahai Nabi Allah, supaya kamu bisa tenang dan tidak ketakutan lagi. Maka Nabi Nuh mengambil gelas itu dan kemudian meminumnya. Ketika Nabi Nuh meminumnya, jatuhlah ia dan meninggal dunia seketika itu juga. Kemudian anak-anak Nabi Nuh mengambil jasad ayahnya, memandikan, mengkafani, mensolati serta mengkuburkannya di dekat tanah Turki. Di antara wasiat Nabi Nuh kepada anak-anaknya semasa hidupnya, yaitu Nabi Nuh berkata, sesungguhnya aku akan mengutarakan kepadamu wasiat berikut. Aku perintahkan kamu berdua untuk mengerjakan 2 perkara, dan aku larang kamu melakukan 2 perkara lainnya. Aku larang kalian mempersekutukan Allah dan bersifat takabur. Dan aku perintahkan kamu berdua membaca kalimah La ilaha illallah dan Subhanallah. Tentulah kalimah itu lebih berat. Dan seandainya langit dan bumi kedua-duanya dijadikan satu, lalu diletakkan pada kalimah La ilaha illallah, niscaya kalimah itu akan memotongnya atau membuatnya terbelah. Dan aku perintahkan kamu berdua untuk membaca Subhanallah dengan memuji kepada Allah. Karena sesungguhnya kalimah ini merupakan doa semua makhluk, dan karenanya semua makhluk mendapat rezeki dari Allah. Wallahu a'lam bisawab. Jangan lupa subscribe channel kami supaya tidak ketinggalan episode selanjutnya. Terima kasih atas supportnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.